Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam di kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab keempat. Alhamdulillah aku bisa sholat. Pada pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang azan. Azan terdengar lantang dari masjid setiap masuk waktu sholat. Tahukah kalian apakah azan itu? 1. Pengertian azan. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena sudah masuk waktunya. Secara syariat, azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin. Adapun orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. 2. Ketentuan azan. Hukum melaksanakan azan sebelum sholat berjamaah adalah sunnah. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan azan. Yang pertama, mesti masuk waktu sholat. Yang kedua, niat berazan. Ketiga, dibaca sesuai lafalnya. Keempat, disuarakan dengan lantang dan merdu. Kelima, diucapkan berurutan serta bersambung. Adapun syarat-syarat muazzin adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Kedua, berakal sehat. Ketiga, laki-laki. Dan keempat, mumayyiz. Sedangkan sunnah azan bagi muazzin antara lain adalah suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, berdiri, dan berazan dengan suara nyaring dan merdu. Ketiga, tata cara dan lafal azan. Azan dikumandangkan sebagai tanda masuk waktunya sholat. Kita harus bisa mengumandangkan azan. Tahukah kalian bagaimana tata cara berazan? Adapun lafal azan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah. Demikianlah lafaz azan yang dibacakan atau dikumandangkan oleh muazzin, dan sebagai pendengar dan sebagai pembelajar kita mesti mengingat lafaz azan dan mampu melafazkan lafaz azan yang benar. Ananda sekalian, ketika kita mendengar azan dikumandangkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita mendengar azan dari masjid Allah Subhanahu wa taala atau kita mendengar orang berazan, muazzin melafazkan azan di tempat yang tidak dari masjid, maka kita mesti menjawab dari apa yang dilafazkan oleh muazzin. Misalnya, ketika kita mendengar muazzin melafazkan azan dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mendengar mengucapkan dengan bacaan yang sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga sampai 2 kali muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazzin melafazkan Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita menjawab Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzin mengucapkan lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab juga dengan lafaz yang sama Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzin melafazkan Hayya 'alas shalah, maka kita menjawab lafaz muazzin dengan lafaz La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Ketika muazzin melafazkan lafaz azan Hayya 'alal falah, maka kita menjawab La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Ketika azan itu dikumandangkan pada azan subuh, ada tambahan azan dari yang kita dengar tadi, yakni tambahan lafaz azannya adalah setelah hayya 'alal falah As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ketika muazzin mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum, maka sebagai pendengar kita menjawab lafaz yang dikumandangkan muazzin dengan lafaz shadaqta wa bararta. Setelah itu muazzin mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab juga dengan lafaz yang sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika muazzin menutup azannya dengan lafaz La ilaha illallah, maka sebagai pendengar kita juga menjawab lafaz yang dikumandangkan muazzin dengan lafaz yang sama La ilaha illallah. Ananda sekalian, demikianlah cara menjawab lafaz azan
yang dikumandangkan oleh muazzin. Setelah itu, setelah lafaz azan dikumandangkan, kita mesti berdoa setelah mendengarkan azan dikumandangkan. Adapun hukum berdoa setelah mendengar azan, hukumnya sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adapun doa, lafaz doa yang dikumandangkan atau yang dibacakan adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ananda sekalian, itu adalah doa yang dikumandangkan setelah selesai mendengar atau mengumandangkan azan. Ananda sekalian, dalam salat-salat fardu yang dikerjakan di masjid, setelah selesai mengumandangkan azan, selesai menjawab azan dan selesai mendoa, setelah azan dikumandangkan, maka kita menunggu salat fardu dikerjakan. Kalau salat maghrib, ada namanya salat sunnah sebelum melakukan salat maghrib, walaupun jarang orang mengerjakannya di masjid secara berjamaah akibat waktu maghrib yang singkat. Salat sunnah itu disebut salat qabliyah sunnah maghrib. Maka kalau itu dikerjakan, kita mesti menunggu dulu. Setelah selesai semua jamaah mengerjakan salat sunnah qabliyah maghrib, atau salat sunnah qabliyah isya, atau salat sunnah qabliyah subuh, atau salat sunnah qabliyah juhur, atau salat sunnah qabliyah asyar, selesai semua mengerjakan, barulah kita mengumandangkan qomat. Qomat adalah bacaan yang dikumandangkan Bilal setelah azan dikumandangkan. Tandanya bersiap-siap untuk mengerjakan sholat fardu setelah dikumandangkannya azan. Adapun lafaz qomat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bacaan qomat dan azan berbeda, maka kalian sebagai murid mesti menghafal dan mengingatnya. Setelah qomat dikumandangkan, maka seluruh jamaah berbaris, imam pun masuk ke depan dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fardu di masjid. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.